Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Lestiana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan esai hukum untuk membedah tindak pidana kesusilaan khususnya mengenai penyalahgunaan wewenang dalam perbuatan cabul. Berdasarkan pasal 418 ayat 2 KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mari kita bedah posisi kasusnya terlebih dahulu. Seorang pria berinisial R berusia 35 tahun bekerja sebagai pejabat atau kepala seksi di sebuah instansi lembaga negara di Yogyakarta. Di instansi tersebut terdapat seorang mahasiswi berinisial S berusia 21 tahun yang sedang menjalani program magang wajib dan berada di bawah pengawasan serta penilaian langsung oleh R. Memanfaatkan relasi kuasa dan ketergantungan S terhadap nilai magangnya, R melakukan tindakan asusila berupa perbuatan cabul secara fisik kepada S di dalam ruang kerja pribadinya. S yang berada di bawah tekanan psikologis tidak berdaya untuk melawan pada saat kejadian. Merasa hak dan kehormatannya dilanggar, S didampingi penasihat hukumnya kemudian melaporkan R ke pihak yang berwajib dengan dasar pasal 418 ayat 2 huruf A KUHP Nasional. Sekarang kita akan melanjutkannya ke analisis hukum. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana R, kita harus menguji perbuatannya melalui dua unsur utama hukum pidana terlebih dahulu, yaitu yang pertama, actus reus, dan yang kedua, mens rea. Pertama, actus reus, atau wujud fisik dari kejahatan itu sendiri. Berdasarkan pasal 418 ayat 2 huruf A KUHP baru, unsur perbuatan telah terpenuhi secara sempurna. R secara faktual telah melakukan perbuatan cabul terhadap S. Konteks perbuatan ini terjadi dalam lingkup relasi kuasa yang timpang, di mana R bertindak selaku pejabat dan S posisi hukumnya adalah sebagai bawahan atau orang dipercayakan kepadanya untuk dijaga dan dibimbing selama masa magangnya. Dan yang kedua adalah unsur mens rea atau unsur sikap batin dan kesalahan. Niat jahat dari saudara R sangatlah jelas. R secara sadar, sengaja, dan berkehendak memanfaatkan posisi superioritasnya untuk memuaskan nafsu seksualnya. R tahu bahwa korban S berada dalam posisi rentan karena masa depan akademis S bergantung pada penilaian magang yang dipegang oleh R. Dan sekarang saatnya kita membandingkan KUHP baru dan juga dengan KUHP lama. Jika kita bandingkan ketentuan ini dengan instrumen hukum terdahulu, yaitu hukum lama atau Wetboek van Strafrecht, delik ini sebenarnya diadopsi dari pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP lama. Namun terdapat pergeseran yang sangat signifikan pada aspek perlindungan korban dan sanksi pidananya. Pada KUHP lama, ancaman pidana bagi pejabat yang mencabuli bawahannya hanyalah penjara pidana atau pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun, di dalam KUHP nasional yang baru, legislator memperberat sanksi pidananya secara drastis menjadi 12 tahun atau menjadi 12 tahun penjara. Pergeseran ini menunjukkan komitmen progresif dari KUHP baru untuk memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat dan memberikan efek jerah nyata terhadap pelaku kejahatan seksual yang memanfaatkan relasi kuasa, lingkungan kerja, maupun lembaga pendidikan. Hukum kini secara tegas memosisikan korban yang berada di bawah tekanan struktur jabatan agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih.